Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teror babi dan ular di rumah mewah ibu kota. Sebuah kejadian menggemparkan terjadi di kawasan elit ibu kota. Sebuah rumah mewah diserang oleh babi hidup dan ular yang secara misterius muncul di area pekarangan dan dalam rumah. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, mengingat kawasan tersebut memiliki keamanan ketat dengan pengawasan 24 jam. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian ini merasa heran dan ketakutan, terlebih saat jumlah hewan semakin bertambah. Pemilik rumah, seorang pengusaha ternama, mengaku tidak memiliki musuh yang bisa melakukan aksi semacam ini. Ia merasa teror ini sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Setiap kali babi dan ular diusir, hewan-hewan tersebut kembali datang dalam jumlah yang lebih banyak. Kejadian aneh ini berlangsung selama beberapa hari tanpa ada tanda-tanda berhenti. Situasi semakin mencekam ketika beberapa hewan ditemukan dalam kondisi agresif. Seekor babi berusaha menabrak pintu utama, sementara ular-ular besar melata di sekitar halaman rumah. Kejadian ini menimbulkan kepanikan bagi penghuni rumah, yang akhirnya memutuskan untuk mengungsi sementara ke tempat lain. Mereka tidak ingin mengambil risiko, terutama karena tidak tahu dari mana datangnya hewan-hewan tersebut. Warga sekitar ikut membantu mengusir binatang tersebut, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sesuatu yang lebih menyeramkan, seperti bayangan hitam di sekitar rumah saat kejadian berlangsung. Fenomena ini membuat banyak orang menduga bahwa ada unsur gaib dalam teror tersebut. Khawatir akan keselamatan pemilik rumah dan masyarakat sekitar, pihak keamanan kompleks berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani situasi. Aparat segera dikerahkan ke lokasi guna memastikan tidak ada bahaya lebih lanjut. Namun, apa yang mereka temukan di tempat kejadian membuat mereka semakin bingung. Pemilik rumah yang mengalami kejadian ini tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutannya. Sebagai seorang pengusaha yang selama ini hidup nyaman, ia tidak pernah menghadapi hal semacam ini. Bersama keluarganya, ia mencoba mencari penjelasan, tetapi tidak ada jawaban logis yang dapat menjelaskan bagaimana babi dan ular bisa muncul begitu saja di properti miliknya. Keamanan rumah mewah ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk kamera pengawas dan pagar listrik. Namun, dalam rekaman CCTV, tidak terlihat adanya orang yang membawa atau melepaskan hewan-hewan tersebut ke dalam rumah. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di baliknya. Selama beberapa malam, pemilik rumah terus dihantui rasa cemas. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena suara aneh yang terdengar dari luar. Suara desisan ular dan geraman babi terdengar semakin keras, seolah sengaja ingin membuat suasana semakin mencekam. Hal ini membuat keluarga yang tinggal di rumah tersebut merasa tidak nyaman dan terpaksa mencari tempat perlindungan sementara. Selain itu, beberapa pekerja rumah tangga juga mengalami kejadian aneh. Salah satu asisten rumah tangga mengaku melihat bayangan besar melintas di halaman sebelum babi pertama kali muncul. Kejadian tersebut tidak hanya membuatnya takut, tetapi juga menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Karena merasa tidak aman, pemilik rumah akhirnya memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan internal. Ia ingin mengetahui apakah ada orang dalam yang berkhianat atau memiliki keterlibatan dengan kejadian ini. Namun, hasilnya tetap nihil, semakin menambah kebingungan di tengah situasi yang semakin sulit dikendalikan. Menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali, aparat kepolisian akhirnya dikerahkan ke lokasi. Tidak hanya polisi, tetapi tim anti-teror juga ikut berjaga untuk memastikan keamanan rumah tersebut. Mereka datang dengan seragam lengkap dan peralatan khusus untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman yang lebih besar. Saat tiba di lokasi, petugas langsung melakukan pengamanan dan mulai menyisir area rumah. Namun, keberadaan babi dan ular yang terus muncul membuat mereka heran. Beberapa petugas bahkan melihat ular tiba-tiba keluar dari celah lantai, seolah muncul dari dalam tanah. Fenomena ini semakin menambah misteri yang menyelimuti kejadian tersebut. Pemilik rumah diminta memberikan informasi mengenai musuh atau pesaing bisnis yang mungkin memiliki dendam terhadapnya. Polisi menduga bahwa teror ini mungkin berhubungan dengan persaingan bisnis atau motif pribadi lainnya. Namun, hingga saat ini,
Belum ada petunjuk yang mengarah pada siapapun yang bisa bertanggung jawab atas kejadian ini. Selain itu, pihak berwenang juga mulai menghubungi ahli satwa untuk memahami apakah ada penjelasan ilmiah terkait fenomena ini. Namun, para ahli pun merasa bingung, mengingat tidak ada laporan sebelumnya tentang babi dan ular yang muncul secara bersamaan dalam jumlah banyak di satu lokasi tertentu. Sementara itu, warga sekitar mulai resah dengan kehadiran aparat bersenjata lengkap. Mereka merasa bahwa kejadian ini bukan lagi sekadar gangguan biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengaitkan insiden ini dengan kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di daerah tersebut. Setelah pengamanan dilakukan, tim gabungan mulai menyisir seluruh area rumah mewah tersebut. Setiap sudut rumah, dari halaman hingga ruangan paling dalam, diperiksa secara teliti. Namun, yang membuat tim terkejut adalah tidak ditemukan celah atau lubang yang memungkinkan babi dan ular masuk dalam jumlah besar. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana hewan-hewan ini bisa tiba-tiba muncul? Petugas keamanan yang memeriksa CCTV juga tidak menemukan bukti adanya orang yang memasukkan hewan-hewan tersebut. Rekaman hanya menunjukkan babi dan ular tiba-tiba berada di halaman tanpa ada jejak bagaimana mereka masuk. Kejadian ini semakin membuat pihak berwenang bingung dan memunculkan dugaan bahwa ada unsur di luar nalar yang terlibat. Saat penyisiran berlangsung, beberapa aparat mengalami kejadian aneh. Salah satu petugas mengaku merasakan hawa dingin yang tidak biasa saat memasuki salah satu ruangan di dalam rumah. Beberapa lainnya mendengar suara-suara aneh yang berasal dari arah kebun belakang, tetapi saat mereka mendatangi sumber suara, tidak ditemukan apapun. Selain itu, seekor ular besar tiba-tiba muncul dari balik lemari di salah satu kamar. Petugas yang berada di lokasi langsung berusaha menangkapnya, tetapi ular tersebut bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah menghilang begitu saja di bawah tempat tidur. Kejadian ini semakin menambah kengerian di antara para petugas yang melakukan penyisiran. Setelah hampir 2 jam melakukan pencarian, tidak ada petunjuk yang bisa menjelaskan asal-muasal teror ini. Tim kepolisian akhirnya memutuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan menempatkan beberapa personel bersenjata di sekitar rumah. Mereka juga meminta pemilik rumah untuk tetap waspada dan melaporkan segala kejadian aneh yang terjadi. Meski penyisiran telah dilakukan, misteri di balik teror babi dan ular ini masih belum terpecahkan. Tidak ada tanda-tanda penyusupan, tidak ada bukti fisik yang menunjukkan keterlibatan seseorang, dan yang lebih aneh lagi, hewan-hewan tersebut terus bermunculan meskipun sudah diusir berkali-kali. Situasi ini membuat pemilik rumah semakin putus asa. Beberapa tetangga mulai berspekulasi bahwa kejadian ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ada yang menduga bahwa rumah tersebut telah dikutuk atau menjadi target ilmu hitam. Spekulasi ini semakin diperkuat oleh kesaksian warga yang mengaku melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di sekitar rumah beberapa malam sebelumnya. Pemilik rumah yang awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistis mulai mempertimbangkan kemungkinan ini. Ia bahkan mulai mencari orang-orang yang bisa membantunya mencari tahu apakah ada unsur gaib di balik kejadian ini. Beberapa orang menyarankan untuk memanggil paranormal atau orang pintar untuk melakukan pembersihan spiritual. Di sisi lain, pihak kepolisian tetap berpegang pada pendekatan rasional. Mereka percaya bahwa teror ini memiliki pelaku di baliknya dan tidak ingin terburu-buru mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Karena itu, mereka terus menggali informasi dari berbagai pihak, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemilik rumah, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tidak ada kemajuan berarti dalam penyelidikan. Sementara itu, ketakutan semakin menyelimuti keluarga pemilik rumah. Mereka merasa bahwa teror ini bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang belum mereka pahami. Karena tidak menemukan solusi logis, pemilik rumah akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang terkenal memiliki kemampuan untuk menangani gangguan mistis. Dukun tersebut datang bersama timnya, membawa berbagai peralatan ritual yang diyakini bisa mengungkap misteri yang sedang terjadi. Kedatangannya langsung menarik perhatian warga sekitar yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan. Sebelum memulai ritual, dukun tersebut berkeliling rumah untuk merasakan energi yang ada. Ia mengaku merasakan aura negatif yang sangat kuat di dalam rumah, terutama di bagian belakang yang berdekatan dengan kebun. Menurutnya, ada sesuatu yang sengaja dikirim untuk menciptakan gangguan, dan itu bukan berasal dari dunia nyata. Ketika ritual dimulai, suasana menjadi semakin mencekam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal sebelumnya udara sangat tenang. Beberapa warga yang ikut menyaksikan ritual merasa merinding, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumah. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa teror ini memiliki unsur gaib. Saat ritual berlangsung, dukun tersebut menemukan beberapa benda aneh yang ditanam di halaman rumah. Ada kain berwarna hitam dengan tulisan yang tidak dapat dipahami,
serta beberapa tulang yang tampaknya berasal dari hewan yang telah dikorbankan. Dukun tersebut mengatakan bahwa benda-benda ini adalah bagian dari ritual santet yang ditujukan untuk mencelakai penghuni rumah. Setelah selesai, dukun itu memperingatkan pemilik rumah bahwa teror ini tidak akan berhenti begitu saja. Ia menyarankan agar dilakukan pembersihan spiritual secara berkala, serta mencari tahu siapa yang memiliki dendam terhadapnya. Sementara itu, pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang berada di balik aksi teror ini. Setelah ritual dilakukan, pemilik rumah mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa teror ini berhubungan dengan persaingan bisnis. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia memiliki banyak pesaing yang mungkin tidak senang dengan keberhasilannya. Beberapa waktu lalu, ia memang sempat menghadapi konflik dengan beberapa pihak terkait proyek besar yang melibatkan investasi miliaran rupiah. Kepolisian yang menyelidiki kasus ini juga mulai menelusuri daftar orang-orang yang mungkin memiliki motif untuk mencelakakan pemilik rumah. Mereka memeriksa riwayat bisnisnya dan menemukan bahwa ada beberapa individu yang pernah berseteru dengannya, baik dalam urusan bisnis maupun masalah pribadi. Dugaan sementara mengarah pada seseorang yang pernah mengalami kerugian besar akibat keputusan bisnis yang diambil oleh pemilik rumah. Di sisi lain, keluarga korban merasa semakin ketakutan karena meski ritual sudah dilakukan, kejadian aneh tetap terjadi. Beberapa malam setelahnya, seekor babi berukuran besar kembali muncul di halaman rumah, kali ini dengan luka-luka di tubuhnya seolah telah berkelahi dengan sesuatu. Selain itu, ular-ular yang sebelumnya hilang tiba-tiba muncul kembali, melilit pagar rumah seakan mengirim pesan tertentu. Hal ini membuat pihak berwenang semakin yakin bahwa ada orang yang secara sengaja melakukan teror ini. Namun, metode yang digunakan masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana bisa hewan-hewan ini terus muncul meskipun tidak ada celah bagi mereka untuk masuk? Apakah ada seseorang yang dengan sengaja melepaskan mereka pada waktu tertentu? Ataukah ini benar-benar ulah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan secara logika? Penyelidikan semakin diperdalam dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar kompleks perumahan. Salah satu rekaman akhirnya menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Seorang pria berpakaian gelap terlihat berkeliaran di dekat rumah pada malam hari. Sosok ini tidak terlihat memasuki rumah, tetapi kehadirannya cukup mencurigakan. Polisi segera melacak identitas pria tersebut untuk mengetahui apakah ia memiliki kaitan dengan kejadian ini. Malam berikutnya menjadi malam yang paling mencekam bagi keluarga pemilik rumah. Meski pengamanan diperketat dengan kehadiran aparat kepolisian, kejadian aneh tetap berlangsung. Kali ini, suara lolongan babi terdengar lebih keras dari biasanya, bergema di seluruh area rumah. Tidak hanya itu, beberapa saksi mengaku mendengar suara bisikan yang tidak jelas dari arah kebun belakang. Salah satu petugas yang berjaga di depan rumah melaporkan bahwa ia melihat sesuatu bergerak di balik semak-semak. Saat ia mendekat, ia dikejutkan oleh sosok babi hitam yang tiba-tiba muncul dan berlari ke arah lain. Ketika petugas lain mencoba mengejar, babi tersebut menghilang begitu saja di kegelapan. Kejadian ini membuat para petugas semakin bingung dan mulai merasa bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa. Di dalam rumah, pemilik dan keluarganya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Lampu di beberapa ruangan berkedip-kedip tanpa sebab, seakan ada energi yang mengganggu sistem listrik. Selain itu, beberapa perabotan di dalam rumah tiba-tiba bergeser sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa ada kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja di dalam rumah tersebut. Salah satu momen paling menyeramkan terjadi saat anak pemilik rumah, yang masih berusia 7 tahun, tiba-tiba menjerit ketakutan di tengah malam. Ia mengaku melihat sosok bayangan besar berbentuk manusia dengan mata merah yang berdiri di sudut kamarnya. Saat orang tuanya bergegas masuk untuk melihat, sosok tersebut sudah menghilang, tetapi udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Malam itu menjadi malam tanpa tidur bagi semua orang yang berada di rumah. Polisi yang berjaga juga mulai merasa resah karena tidak ada penjelasan rasional untuk semua kejadian yang mereka saksikan. Situasi semakin kacau, dan semua orang kini bertanya-tanya, siapa atau apa yang sebenarnya sedang meneror rumah ini? Keesokan paginya, polisi memutuskan untuk kembali meneliti rekaman CCTV secara lebih mendalam. Mereka ingin memastikan apakah ada petunjuk yang terlewat sebelumnya. Setelah beberapa jam meneliti rekaman dari berbagai sudut kamera, salah satu petugas akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu rekaman malam kejadian, terlihat bayangan hitam berbentuk manusia yang muncul di halaman belakang rumah. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seakan tidak memiliki bentuk fisik yang jelas. Anehnya, saat diperbesar, tidak ada detail wajah atau pakaian yang bisa dikenali. Sosok ini hanya terlihat sebagai siluet gelap yang muncul selama beberapa detik sebelum menghilang. Lebih mengherankan lagi, dalam rekaman yang sama,
Babi dan ular yang muncul di pekarangan rumah terlihat bergerak seolah sedang dikendalikan oleh sesuatu. Mereka tidak berlarian sembarangan, melainkan berjalan dalam pola tertentu yang aneh. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa teror ini tidak terjadi secara alami, melainkan bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Polisi segera menghubungi pakar forensik digital untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak mengalami gangguan teknis atau manipulasi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa rekaman itu asli dan tidak ada tanda-tanda penyuntingan. Hal ini semakin membuat semua pihak yang terlibat merasa bingung sekaligus ketakutan. Dengan ditemukannya fakta baru ini, polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku teror ini bukan hanya satu orang, tetapi sebuah kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Mereka mulai menyelidiki apakah ada ritual atau praktik ilmu hitam yang menggunakan babi dan ular sebagai media untuk menciptakan ketakutan. Setelah menemukan kejanggalan dalam rekaman CCTV, polisi mulai menggali informasi lebih dalam mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang dukun atau ahli ilmu hitam dalam kasus ini. Mereka mewawancarai beberapa warga sekitar yang mengaku pernah melihat seseorang berpakaian serba hitam datang ke sekitar rumah sebelum teror dimulai. Sosok ini dikenal sebagai dukun yang memiliki reputasi sebagai ahli santet dan kerap menangani permintaan balas dendam. Melalui penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya menemukan identitas orang yang diduga kuat berada di balik kejadian ini. Seorang pria bernama Ki Surya, yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi, diduga menjadi dalang di balik teror tersebut. Ia memiliki hubungan dengan seorang pesaing bisnis pemilik rumah yang pernah mengalami kerugian besar akibat perebutan proyek. Motif balas dendam semakin menguat ketika diketahui bahwa pesaing bisnis itu sempat mengunjungi rumah Ki Surya beberapa minggu sebelum kejadian. Saat tim kepolisian mendatangi kediaman Ki Surya, mereka menemukan berbagai benda mencurigakan, termasuk foto pemilik rumah yang ditusuk dengan paku, kain berwarna hitam dengan mantra-mantra yang ditulis dalam aksara kuno, serta beberapa botol berisi cairan tak dikenal. Beberapa saksi yang tinggal di sekitar rumah Ki Surya juga mengaku sering mendengar suara babi hutan dan melihat ular berkeliaran di sekitar rumahnya pada malam hari. Ki Surya sendiri tidak mengakui keterlibatannya dalam teror tersebut. Ia berdalih bahwa semua benda di rumahnya hanya digunakan untuk keperluan ritual biasa. Namun, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan jejak komunikasi antara Ki Surya dan pesaing bisnis pemilik rumah. Percakapan mereka mengarah pada permintaan khusus untuk memberi pelajaran kepada seseorang, yang semakin menguatkan dugaan bahwa teror ini memang direncanakan dengan matang. Dengan bukti yang cukup kuat, polisi akhirnya membawa Ki Surya untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, yang terjadi selanjutnya justru semakin menggemparkan. Saat hendak ditangkap, ia tiba-tiba berteriak histeris dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengaku bahwa mereka tidak akan membiarkan dirinya berbicara. Tak lama setelah itu, ia jatuh pingsan, membuat suasana di kantor polisi semakin tegang. Setelah Ki Surya ditangkap, polisi semakin yakin bahwa teror ini bukan sekadar gangguan biasa. Namun, kejadian aneh kembali terjadi di kantor polisi. Beberapa petugas melaporkan bahwa mereka mendengar suara babi mendengus di dalam sel tempat Ki Surya ditahan, padahal tidak ada hewan di sekitar sana. Selain itu, lampu di ruangan pemeriksaan berkedip-kedip, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Saat sadar, Ki Surya menolak berbicara dan hanya menunduk sambil bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ketika polisi mencoba menekan dengan pertanyaan, ia tiba-tiba menatap tajam ke arah salah satu penyidik dan berkata, "Kalian tidak akan bisa menghentikan ini. Mereka sudah dilepaskan, dan mereka tidak akan kembali sebelum tugasnya selesai." Ucapannya membuat bulu kuduk para petugas meremang. Tak ingin menyerah, polisi terus menggali informasi dari orang-orang terdekat Ki Surya. Salah satu muridnya akhirnya mengaku bahwa sang dukun memang melakukan ritual khusus untuk mengirimkan energi negatif ke rumah korban. Ritual itu melibatkan pengorbanan hewan dan pemanggilan makhluk tak kasat mata yang bertugas menciptakan teror hingga targetnya menyerah atau mengalami kehancuran total. Kabar tentang penangkapan Ki Surya menyebar dengan cepat, dan banyak warga yang percaya bahwa ini adalah awal dari akhir teror yang terjadi. Namun, hal yang mengejutkan terjadi keesokan harinya. Salah satu petugas yang terlibat dalam penyelidikan ditemukan terbaring lemas dengan tubuh penuh bercak hitam yang tidak bisa dijelaskan oleh tim medis. Kejadian ini semakin memperkuat anggapan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang ikut campur dalam kasus ini. Dengan kondisi yang semakin mencekam, polisi mulai mempertimbangkan cara lain untuk menghentikan teror ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang ulama yang dikenal memiliki keahlian dalam menangani kasus-kasus mistis. Harapannya, ulama ini dapat memberikan solusi yang tidak bisa diselesaikan dengan metode investigasi biasa. Seorang ulama bernama Kiai Abdul dipanggil untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Ia dikenal memiliki kemampuan untuk menangkal energi negatif dan telah menangani berbagai kasus serupa sebelumnya. Begitu tiba di rumah korban, Kiai Abdul langsung merasakan aura yang sangat berat dan menganggap bahwa teror ini memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara biasa. Ritual pembersihan pun dilakukan. Dengan membawa beberapa santri, Kiai Abdul mengelilingi rumah sambil melantunkan doa-doa dan ayat suci. Saat prosesi berlangsung, kejadian aneh mulai terjadi. Angin bertiup kencang, suara gemuruh terdengar dari atap rumah, dan beberapa orang yang ikut dalam ritual mengaku melihat bayangan hitam berlarian di sudut-sudut ruangan. Saat Kiai Abdul mencapai kebun belakang, ia meminta agar tanah di salah satu sudut digali. Setelah beberapa saat, ditemukan benda-benda mistis yang diduga menjadi media untuk mengikat energi negatif di rumah tersebut. Ada boneka kecil yang terbungkus kain merah, beberapa jarum yang tertancap di dalamnya, serta botol berisi cairan berbau busuk. Kiai Abdul segera membakar semua benda tersebut sambil terus melafalkan doa-doa. Setelah ritual selesai, suasana di rumah mulai berubah. Udara yang sebelumnya terasa berat kini terasa lebih ringan, dan kejadian aneh tidak lagi terjadi. Beberapa hari setelahnya, polisi melaporkan bahwa Ki Surya tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas, sementara pesaing bisnis yang diduga menjadi dalang utama juga mengalami kebangkrutan mendadak akibat masalah keuangan yang tidak terduga. Dengan berakhirnya semua kejadian ini, pemilik rumah akhirnya bisa bernapas lega. Ia berterima kasih kepada Kiai Abdul, kepolisian, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan kasus ini. Namun, satu pelajaran penting yang didapat dari kejadian ini adalah bahwa persaingan bisnis dan dendam dapat membawa seseorang ke jalan yang gelap, hingga berujung pada kehancuran yang tak terelakkan. Teror babi dan ular mungkin telah berakhir, tetapi kisahnya akan selalu menjadi pengingat bahwa kejahatan, sekecil apapun, pasti akan menemukan balasannya.